Bab 511 Kaisar Surga Menyesal. Berapa banyak kejadian di masa lalu yang dapat terulang? Berapa banyak hal yang terlewat dapat diubah? Berapa banyak akhir yang dapat ditulis ulang? Setiap orang memiliki penyesalan di dalam hatinya, namun masa lalu tidak dapat dilihat kembali dan tidak dapat ditulis ulang. Inilah alasan utama mengapa penyesalan sulit dilepaskan. Sekarang, menengok ke belakang, sudah ada di depan mata kita, tak seorang pun yang tidak tergerak. Melihat ke belakang, yang dapat menghapus penyesalan dan mengubah penyesalan masa lalu, setiap orang tergerak dan ingin mengubah penyesalan masa lalu. Petani tua misterius itu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, namun ia gagal mengambil bagian dalam pertempuran kiamat terakhir di era beradab terakhir, yang membuatnya gelisah dan dipenuhi dengan begitu banyak penyesalan. Sekarang dia telah memilih tanpa ragu untuk kembali ke zaman kuno untuk pertempuran terakhir yang menentukan. Meski sejarah tidak dapat diubah, dia tetap memilih jalan ini. Mungkin dia berpikir bahwa arti penting pertempuran itu lebih penting daripada nyawanya. Apakah itu benar-benar mungkin? Jin Sanyi tampak sangat bersemangat dan tubuhnya gemetar. Apakah masa lalu dapat diulang tergantung pada apakah Anda mencoba mengubahnya sendiri. Baiklah, aku ingin kembali ke masa lalu. Jin Sanyi menjadi serius untuk waktu yang langka, dan berkata pada dirinya sendiri, pikir-pikir kembali ke masa lalu. Adik perempuanku berada di puncak kejayaannya dan merupakan wanita tercantik di dunia. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menikah dengan seorang pria tua yang jorok, dan meninggal tak lama kemudian? Jin Sanyi, yang selalu bebas dan santai, terus bergumam, khawatir tentang untung rugi, dan akhirnya bergegas ke Looking Back, sambil memegang Mori Tiange. Suge si rambut putih gemuk juga melangkah maju untuk melihat, dan berkata pada dirinya sendiri, aku ingin kembali ke masa lalu dan menahan nafsu makanku. Aku tidak percaya bahwa jika aku mengendalikan diri sejak kecil, aku akan tetap gemuk seperti ini. Saat itu, aku akan mengenakan kipas bulu dan syal, setampan batu giok, dan ramah tamah. Sayangku, mengapa kamu belum pergi? Si cantik berambut biru bertanya pada Keke. Binatang kecil seputih salju itu memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya aku tidak menyesal. Aku makan banyak saripati spiritual, tidur lama, dan sekarang aku melihat ibuku lagi. Ibu Keke tiba-tiba terkekeh, menguap, dan memaksakan diri untuk tetap mengantuk, lalu berkata, aku akan mengirim bayiku masuk agar kamu bisa terbebas dari penyesalan masa lalu. Setelah berkata demikian, dia menggendong Keke menuju gerbang cahaya, lalu mengirim binatang kecil seputih salju itu ke Looking Back. Meski binatang kecil itu bergumam, ia tetap berlari mendekat. Setelah itu, Abing, Dugu Sanshan dan yang lainnya juga masuk ke ruang belakang. Hanya Xiao Chen dan Ibu Keke yang tersisa di tempat kejadian. Kenapa kamu tidak masuk? Apa kamu tidak menyesal? Tidak ada orang yang tidak menyesal dalam hidupnya. Namun, orang tidak bisa selalu hidup di masa lalu. Saya tidak percaya bahwa masa lalu dapat diulang. Daripada terlalu berkutat pada masa lalu, lebih baik memahami masa kini dan masa depan. Kata Xiao Chen, mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak menyesal. Sebaliknya, dia memiliki terlalu banyak penyesalan. Akan tetapi, meskipun dia dapat kembali ke masa lalu, dia tidak dapat mengubah hal yang paling penting. Karena dia tidak dapat mengubah sejarah, satu-satunya orang yang dapat dia ubah adalah dirinya sendiri. Jadi kembali ke masa lalu berarti dia menghidupkan kembali penyesalan masa lalunya. Apa yang telah terjadi tidak dapat diubah lagi. Daripada berpegang teguh pada secercah khayalan, lebih baik untuk meninggalkannya sepenuhnya. Saya tidak percaya bahwa masa lalu dapat diulang. Ketika Xiao Chen mengatakan hal ini,
bayangan banyak orang tak pelak lagi terlintas di benaknya. Orang tuanya, Qing Qing, Ruo Shui, teman masa kecil, teman yang sudah meninggal. Ada terlalu banyak orang dan hal, tetapi penyesalan itu ditakdirkan untuk tidak berubah. Mengalami hal itu lagi hanya menambah kesedihan. Mengenai pengalamannya sendiri, tidak ada yang layak direvisi atau diubah, dan dia tidak ingin dicap oleh masa lalu. Kau kejam sekali. Apa kau tidak mau mencoba? Saya benar-benar ingin mencoba, tetapi saya tahu saya tidak dapat mengubahnya. Namun, saya ingin bertanya, apakah pintu cahaya bernama harapan benar-benar dapat mengarah ke masa depan? Anda sedang memikirkan tentang harapan. Ibu Keke memiliki rambut panjang berwarna biru aqua yang bersinar dengan kilau lembut. Dia menguap malas dan berkata, pintu harapan memiliki lebih banyak variabel. Jika kamu ingin masuk dan mengganggu masa depan, aku khawatir kamu akan salah perhitungan. Jika kamu melakukan itu, kemungkinan besar kamu akan mencari kematianmu sendiri. Namun, karena pintu ini disebut harapan, tentu saja ada manfaatnya yang besar. Aku sendiri yang akan membawa bayiku ke sana. Karena kamu telah menyebutkannya, aku dapat memberitahu kamu bahwa jika ada cukup banyak kesempatan setelah masuk, kamu dapat meminjam 500 tahun dari Tuhan. Meskipun Ibu Keke mengatakannya dengan santai, Xiao Chen merasa ngeri saat mendengarnya. 500 tahun. Jika 500 tahun lagi, itu akan terlalu berarti baginya. Masa lalu telah berlalu selamanya, dan terlalu terikat padanya hanya akan menambah kesedihan. Aku tidak ingin menoleh ke belakang. Menengok ke belakang tidak sebaik memiliki aspirasi dan harapan. Daripada melakukan itu, aku ingin melangkah menuju harapan yang lebih bermakna. Yang aku butuhkan sekarang adalah kekuatan, bukan untuk mengalami masa lalu lagi. Xiao Chen melangkah maju dengan tegas, melewati, melihat ke belakang, dan langsung menuju harapan. Aku tidak akan menghentikanmu. Namun, aku harus memberitahumu bahwa yang terbaik adalah tidak terburu-buru. Yang paling aman adalah, jika kamu menemukan kesempatan selama 500 tahun, berlatihlah dengan tenang dan jangan terburu-buru. Ibu Keke mengucapkannya dengan tenang, sambil menguap malas di pantai keemasan, lalu berbaring malas di kursi rotan. Xiao Chen berjalan menuju harapan, tanpa menoleh ke belakang. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang sepenuhnya. Bunuh, bunuh. Daratan luas dipenuhi asap dan api perang. Apakah ini masa depan? Tanah hancur, gunung dan sungai jebol, kota ditumbuhi rumput liar di musim semi, dan pemandangannya suram. Pada saat ini, Xiao Chen merasakan suatu kekuatan besar yang tampaknya menariknya. Tidak lama kemudian, dia melewati medan perang. Ada sosok yang kesepian, sosok yang tinggi berjuang sendirian di tengah darah, menahan serangan dari segala arah. Cahayanya bersinar terang dan aura pembunuhnya luar biasa. Itu, Xiao Chen terkejut, namun sebuah kekuatan besar menariknya dan dia bergegas melewatinya, melintasi ruang, melintasi waktu, dan dia menghilang di daratan luas. Di kejauhan, sebuah kota megah tampak, berdiri di antara awan, megah dan tampaknya abadi. Segala sesuatu dan makhluk hidup di dunia tampak begitu kecil di depannya. Daripada menyebutnya sebagai kota yang megah, lebih baik menyebutnya sebagai kehidupan yang besar, yang menjulang tinggi di dunia. Itu, kota Tiandi. Kota besar itu tak lain adalah kota Tiandi yang dulunya terletak di hutan belantara selatan alam Changsheng. Xiao Chen terkejut, dan saat ini dia mendekat dengan cepat. Kaisar surga menyesal. Kaisar surga menyesal. Suara samar itu terus bergema di kota Kaisar, penuh keputusasaan dan keengganan, tetapi kota itu kosong dan mantan penghuninya telah lama pergi.
Apa yang terjadi di masa depan? Mengapa kota Tiandi terbang ke awan? Tiandi menyesal. Apakah benar-benar ada Tiandi? Apa yang disesalinya? Xiao Chen terkoyak oleh kekuatan besar dan terbang ke kota Tiandi. Kaisar Langit menyesal. Kaisar Langit menyesal. Saat Xiao Chen terbang mendekat, suara halus dan putus asa itu perlahan mengecil lalu menghilang sepenuhnya. Kota megah yang berdiri di atas awan itu kosong di dalamnya, hanya Xiao Chen yang berada di tengahnya saat ini. Kekuatan apa yang membawaku ke kota Tiandi? Di kota yang luas dan megah itu, hanya suara Xiao Chen yang bergema, dan tidak ada suara lain. Apa itu? Ekspresi Xiao Chen tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa di kota Tiandi yang kosong, setumpuk kerangka besar telah muncul tanpa dia sadari. Mereka sepenuhnya terbuat dari batu. Tulang manusia batu. Xiao Chen tiba-tiba terkejut. Dia merasa bahwa dia samar-samar memahami sesuatu. Kaisar surga menyesal. Kaisar surga menyesal. Pada saat ini, suara halus dan sangat putus asa itu terdengar lagi, membuat orang merasa ngeri. Saya tidak berhenti memperbarui pada malam tahun baru, jadi saya akan terus memperbarui hari ini. Meskipun jumlah katanya sedikit kurang, tapi nanti saya ganti dengan bab yang panjang. Saya mengucapkan selamat tahun baru dan selamat hari Valentine kepada semua teman buku saya. Saudara-saudari, setelah membaca buku ini jangan lupa untuk memberikan vote ya, terima kasih. Bab 512 Melampaui Alam. Di kota Tiandi yang melayang di antara awan, tiba-tiba muncullah sebuah kerangka besar. Tulang-tulang batu besar itu seperti bukit, menutupi area yang sangat luas. Kaisar surga menyesal. Kaisar surga menyesal. Suara yang tidak rela dan putus asa itu begitu halus di kota kaisar yang kosong, bagaikan jiwa hantu yang masih tertinggal. Tulang dada yang telah membatu itu tampak seperti tumpukan fosil purba, sangat berantakan, dengan masing-masing tulang bersilangan dan saling terhubung, berbentuk seperti sarang burung besar. Tulang batu, tulang dada batu yang besar. Xiao Chen perlahan turun dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kerangka batu besar di tengah kota Tiandi. Mungkinkah ini juga sisa-sisa manusia batu dari masa lalu? Besar sekali. Siapa kamu? Karena kamu begitu putus asa dan tidak mau, mengapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Xiao Chen berdiri di depan tulang-tulang batu dan melihat sekelilingnya dengan tenang. Laut biru dan langit biru dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung. Siapakah aku? Siapakah aku? Suara itu sangat halus, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kota Tiandi, samar dan kabur, seperti jiwa yang penuh dendam dan hantu liar. Xiao Chen terdiam. Jiwa-jiwa liar yang tak terhitung jumlahnya itu semuanya adalah pikiran-pikiran yang tersisa, pikiran-pikiran yang hancur setelah kematian yang kuat, dan kebencian yang abadi. Sebenarnya kesadaran spiritual mereka telah hancur sejak lama. Tanah berbatu biru di bawah kakiku menimbulkan gumpalan bubuk tulang. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di kota Tiandi, tetapi ada lapisan bubuk tulang yang tebal. Xiao Chen sedikit mengernyit dan melangkah ke tulang dada batu. Ketika ia menyentuh tulang raksasa yang telah menjadi fosil itu, suatu perasaan aneh menghampirinya. Pada saat yang sama, tengkorak setengah batu seukuran telur merpati yang dia pegang di tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan bahkan terasa sedikit hangat. Krak, krak, tulang dada batu besar itu bergetar hebat, menimbulkan serangkaian suara yang keras. Boom! Tulang dada besar itu bergetar hebat, dan tiba-tiba terbalik beberapa kali berturut-turut, menjebak Xiao Chen di dalam, seperti sangkar. Tulang-tulang batu yang seperti sangkar itu berangsur-angsur tenang, tetapi kota Tiandi mulai berguncang. Suatu bentuk kehidupan yang agung dan agung. Pada saat ini,
Xiao Chen merasa bahwa kota Tiandi tampak memiliki kehidupan, seperti organisme hidup yang besar. Perasaan itu muncul ketika dia pertama kali berjalan ke Southern Wilderness dan melihat kota ini, dan perasaan itu pun terkonfirmasi pada saat ini. Jika aku meminta kepada Tuhan 500 tahun, mungkinkah ini kesempatannya? Xiao Chen berkata dalam hati. Pada saat ini, desahan lembut terdengar di kota Tiandi. Pinjam 500 tahun dari Tuhan. Beranikah kau meminjamnya? Setelah mendesah, sebuah suara bergemuruh dan bergema di kota Tiandi. Mengapa tidak? Xiao Chen melihat sekeliling kota Tiandi. Mengapa kamu ingin meminjam 500 tahun? Karena aku butuh kekuatan. Setelah hening sejenak, suara besar makhluk hidup itu bergemuruh lagi, berkata, 500 tahun hanyalah setetes air di lautan dalam sungai sejarah yang panjang, waktu yang singkat, tetapi jika seseorang dapat memiliki 500 tahun lagi, itu akan seberat 100.000 gunung. Itu adalah tindakan yang melawan kehendak surga, dan harganya tidak terbayangkan. Xiao Chen mengangguk dan berkata, aku tahu kalau kamu tidak membayar apapun, bagaimana mungkin ada hadiah, tapi, aku membutuhkannya. Kamu adalah seorang kultivator di alam yang menembus bumi, dan kamu ingin menang 500 tahun melawan keinginan surga. Bahkan jika kamu mencapai alam setengah leluhur, bagaimana kamu bisa bertahan hidup di tanah yang diperintah oleh para dewa leluhur dari dunia asing ini? Jika aku tidak berjuang dan tidak bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, tidak akan ada harapan. Meskipun aku tidak dapat melihat fajar dan harapan sekarang, aku akan terus memperbaiki diri dan tidak akan pernah menyerah. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus membayarnya. 500 tahun, 500 tahun melawan kehendak surga. Sosok makhluk besar itu, suaranya tiba-tiba menjadi tajam, dan berkata, 500 tahun melawan kehendak surga membutuhkan nyawamu sebagai gantinya. Jika aku menukarnya dengan hidupku, apa gunanya 500 tahun itu? Xiao Chen bertanya balik, tidak ada gunanya bahkan jika kau mengorbankan hidupmu sekarang. Aku telah mengambil 500 tahun melawan kehendak surga dan memberikannya kepadamu. Suatu hari, jika kau dapat menyentuh alam dewa leluhur, saat kau melangkah ke dalamnya, itu akan menjadi waktu untuk membayar harganya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, terlalu kasar. Kamu sangat percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir ada harapan untuk dipromosikan ke ranah dewa leluhur? Xiao Chen masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin membuat janji begitu saja. Baiklah, kalau begitu mari kita ubah syaratnya. Jika kamu dipromosikan ke alam dewa leluhur, korbankan 3 jiwa leluhur untukku. Suara besar itu berkata dengan sedikit keraguan, saya berharap keajaiban akan terjadi. Baiklah, syaratnya begini. Jika aku mencapai alam itu, aku harus terus membunuh dewa leluhur dari dunia lain. Kali ini, Xiao Chen setuju dengan senang hati. Jika kota Tiandi ditutup, ia akan lepas dari langit dan bumi, melampaui semua alam dan membentuk ruang bacanya sendiri. Dunia luar penuh dengan kemuliaan sesaat, tetapi di sini keindahannya telah menua dan berubah menjadi debu. Namun, menutup kota Tiandi dan lepas dari langit dan bumi membutuhkan terlalu banyak energi. Aku mengerti, di masa depan, aku akan mengorbankan jiwa 3 dewa leluhur dari alam lain untukmu. Baiklah, karena kau telah memasuki kota ini dengan setengah tengkorak batu, aku akan melarikan diri dari surga dan bumi untukmu. Pada saat itu, kota Tiandi bergemuruh dan berguncang, lalu ditutup total. Ledakan, awan di sekitar kota Tiandi terguncang, membumbung tinggi ke angkasa, lalu menghilang di antara langit dan bumi dalam sekejap mata.
Fluktuasi energi yang dahsyat itu membuat beberapa penguasa tertinggi di dunia khawatir, dan 3 bayangan bergegas mendekat. Bang! Sebuah perisai besar, dengan bentuk kuno, tampaknya telah menembus udara dari zaman kuno dan menghantam ke arah kota Tiandi. Ternyata itu adalah perisai langit abadi, yang merupakan senjata suci tak tertandingi milik Babura, dewa leluhur dunia alien, dan bahkan leluhur bela diri tidak pernah memecahkannya. Oh! Suara tangisan setan dan tangisan hantu menembus langit. Pedang iblis hitam menghancurkan langit dan bumi, menembus langit, muncul di awan, dan menebas ke arah menghilangnya kota Tiandi. Boom! Sebuah menara raksasa dengan 33 lantai juga terbang dari langit yang jauh, dikelilingi oleh energi yin dan yang berkabut, menekan arah di mana kota Tiandi menghilang. Inilah senjata ajaib kelas dunia. Pada saat ini, dia dipanggil dan dikejar menuju kota Tiandi. Pada saat ini di masa depan waktu dan ruang, beberapa dewa leluhur tertinggi merasakan bahwa ada variabel tambahan antara langit dan bumi, jadi mereka semua menghancurkan waktu dan ruang untuk membunuh. Perisai langit abadi, pedang iblis, dan menara raksasa setinggi 33 lantai semuanya terlempar ke udara, menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan seluruh alam semesta tiba-tiba menjadi redup. Lapangan bintang itu tandus dan sangat tertekan. Boom! 3 sosok melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan bergegas menuju kedalaman langit berbintang. Tidak semut. Itu untuk pergi. Seseorang berteriak, kau bukan dari masa dan ruang ini. Beraninya kau melawan kehendak langit. Kau harus dihukum dengan pemusnahan tubuh dan jiwa. Yah, tidak, kamu mencoba melarikan diri dari langit. Dewa leluhur tertinggi yang memegang pisau ajaib tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi dapat dibayangkan bahwa wajahnya tiba-tiba berubah. Dia berteriak, dia berusaha melarikan diri dari langit dan bumi sepenuhnya. Kejar dia! 3 penguasa tertinggi menyerang lagi dan menghantam kedalaman hamparan bintang yang tak berujung. Perisai langit abadi sedang berputar. Meskipun itu adalah senjata dewa pertahanan, kekuatan serangannya juga tak tertandingi. Bintang-bintang meredup, langit berbintang hancur, dan tidak ada kekuatan yang dapat menahannya. Pedang iblis itu bahkan lebih mengerikan, seperti teriakan iblis atau hantu, dan suara dengungannya mengguncang seluruh langit. Banyak galaksi runtuh dalam sekejap mata dan menjadi sejarah, sepenuhnya berubah menjadi abu di bawah pedang iblis. Senjata dewa leluhur yang mengerikan hanya dapat mengerahkan kekuatan penghancur yang mengerikan di tangan dewa leluhur tertinggi yang sejati, menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dan tidak ada yang dapat menahannya. Adapun menara raksasa setinggi 33 lantai, itulah yang paling mengerikan. Jutaan bintang dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya semuanya diserap ke dalamnya. Ia dapat sepenuhnya menghilangkan seluruh langit berbintang dan bahkan dapat memuat seluruh dunia. Namun kali ini ketiga dewa leluhur tertinggi sekali lagi gagal dalam serangan mereka, dan membiarkan kota Kaisar Surgawi pergi dan melarikan diri dari dunia. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Kaisar Langit bangkit kembali? Itu tidak mungkin. Jika Kaisar Langit menyesal, bagaimana mungkin dia tidak mati? Bahkan jika dia sudah mati, jangan remehkan dia. Jangan lupa bahwa kota Kaisar Surga belum runtuh. Kau seharusnya tahu apa yang diwakilinya. Kota itu perlu ditanggapi beberapa kali lebih serius daripada kota iblis kuno. Kota iblis kuno, mungkin kita harus memasuki dunia kematian. Kota iblis kuno dan Kaisar Surga, tempat-tempat yang membuat orang-orang paling berkuasa menyesali seluruh hidup mereka, mungkin mereka akan meninggalkan sesuatu. Beberapa dewa leluhur tertinggi sedang berkomunikasi. Bagaimana kita menghitung variabel tadi? Dia tidak termasuk dalam ruang dan waktu ini.
Mengapa dia dibawa pergi oleh kota Tiandi? Variabel kecil dapat menyebabkan perubahan besar dan tidak boleh diabaikan. Sepertinya aku telah merasakan siapa dia. Kota Tiandi lepas dari dunia dan lenyap sepenuhnya di jagat raya berbintang, melayang di dunia kekuasaan dan di luar dunia manusia. Di sekelilingnya hanya ada kekosongan tak berujung, dan keheningan abadi. Kota Tiandi, dengan cahaya yang bersinar terang, muncul di ruang hampa tanpa batas, tanpa ada apapun di sekitarnya. Kaisar surga menyesal. Kaisar surga menyesal. Bayangan tak berujung di kota kaisar muncul lagi, penuh dengan keputusasaan dan keengganan. Makhluk besar itu mendesah berat dan berkata dengan putus asa, "Satu langkah lagi, mungkin, langkah itu akan menjadi jurang tak berujung." Xiao Chen tersegel dalam tulang dada batu besar, seolah-olah terperangkap dalam sangkar. Dia duduk bersila di dalam, tidak bergerak, seluruh tubuhnya terbenam dalam keadaan kosong. Dia ingin melakukan apa saja yang dia bisa untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam waktu dan ruang di mana dia berada, Kyushu dan keempat dunia terlalu kejam, dan dia membutuhkan kekuatan tempur tertinggi. Kau ingin dipromosikan ke alam semi leluhur dalam kondisimu saat ini. Itu benar-benar mimpi yang mustahil. Pada saat ini, makhluk besar di kota Tiandi mengeluarkan suara lagi. Xiao Chen tidak memiliki sedikit pun rasa keberatan terhadap hal ini. Sebaliknya, dia membuka matanya dan bertanya dengan serius. Lalu bagaimana caramu maju ke alam leluhur? Bagaimana menurutmu kamu harus berlatih? Dia tahu bahwa bentuk kehidupan yang besar ini pasti luar biasa. Ada banyak cara untuk maju ke alam yang lebih tinggi. Apakah Anda ingin menjadi setengah leluhur dengan vitalitas yang kuat, atau setengah leluhur dengan kekuatan tempur yang luar biasa, atau setengah leluhur dengan pertahanan yang tak tertandingi? Bisakah saya memilih semuanya? Kamu terlalu serakah. Kamu tidak bisa melakukannya hanya dalam waktu 500 tahun. Bukan karena aku serakah, tapi karena aku terlalu membutuhkan kekuatan. Jika hanya ada satu pilihan, maka aku memilih menjadi setengah leluhur dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Xiao Chen membuat pilihan seperti itu. Meskipun dunia ini kejam, dunia ini juga punya aturan. Karena kamu sudah membuat pilihan seperti itu, maka kamu bisa memulainya. Segera setelah itu, Xiao Chen memulai penyiksaan seperti api penyucian. Jika kau ingin menjadi leluhur setengah dengan kekuatan tempur yang mengagumkan, maka kau harus menghancurkan diri sendiri dan terlahir kembali berkali-kali dengan kekuatan tempur yang mengagumkan. Tulang dada batu yang besar itu berubah menjadi sangkar yang sesungguhnya. Xiao Chen terus bertransformasi antara penghancuran diri dan kelahiran kembali. Di antara kehancuran dan generasi, dia menyadari semua jenis kekuatan tempur di alam semesta. Bukan untuk dipromosikan menjadi setengah leluhur biasa, tujuannya adalah menjadi setengah leluhur super dengan kekuatan tempur yang mencengangkan. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus membayar harganya. Ini baru awal dari siksaan api penyucian. Bab 513, Formasi pertempuran yang mengejutkan muncul. Kota Tiandi berada di atas semua alam, mengambang di luar dunia manusia, di ruang maya yang abadi dan tak terbatas. Terjadi keheningan abadi di mana-mana, tanpa suara apapun. Di dalam kota tertutup itu, tulang dada besar itu seperti sangkar, menjebak Xiao Chen di tengahnya. Bang! Dagingnya tercabik-cabik, bunga darah yang cemerlang mekar. Xiao Chen tengah menahan rasa sakit seperti api penyucian saat ini. Warna merah yang menyedihkan dan cemerlang mewarnai sangkar tulang dada batu menjadi merah. Hanya dalam waktu setengah seperempat jam, tubuh Xiao Chen telah tercabik-cabik untuk yang ke-39 kalinya. Darah merah cerah memercik di udara,
dan tetesan darah mengotori tulang-tulang batu besar, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Mereka yang menanggung kesulitan paling besar belum tentu menjadi yang terbaik, tetapi mereka yang tidak dapat menanggung kesulitan paling besar tidak akan memiliki harapan untuk menjadi penguasa tertinggi. Sepanjang zaman, setiap pembangkit tenaga listrik teratas telah melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan selamat dari kematian yang tak terhitung jumlahnya sebelum berhasil. Di kota Tiandi, saat suara besar itu bergemuruh dan bergema, Xiao Chen hancur untuk ke-78 kalinya. Dagingnya berubah menjadi pasta daging, tulang-tulangnya hancur menjadi tulang-tulang patah, dan darah berceceran di langit. Dia terus-menerus berpindah antara kehancuran dan kelahiran kembali, menanggung siksaan yang paling mengerikan. Dan dia melakukan semua ini sendirian, memaksa pikirannya untuk tenang dalam kesakitan, menempa hati yang tidak akan pernah tergerak oleh kematian, dan menempa kemauan yang sekeras besi ilahi. Dan ini hanya pendahuluannya. Jika Anda ingin memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, Anda perlu melunakkan tubuh Anda ratusan kali, mengolah tubuh seorang prajurit, memperoleh kemauan sekuat besi, dan menyadari hukum-hukum alam semesta. 3 hari kemudian, Xiao Chen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang ia alami saat ini bukan sekedar runtuhnya tubuhnya, melainkan keretakan dan perbaikan jiwanya. Rasa sakit yang amat sangat, baik sakit mental maupun sakit fisik, sedemikian hebatnya sehingga tidak seorang pun, tidak peduli seberapa kuat tulangnya atau berapapun banyaknya dewa dan Buddha, mampu menahan siksaan semacam itu. Darah berceceran dan berubah menjadi kabut merah terang, memenuhi sekelilingnya. Kandang batu itu dipenuhi bau darah yang amat menyengat. Terlihat jelas tulang-tulang pucat Xiao Chen menonjol dari dagingnya yang patah. Adegan itu sangat berdarah dan mengerikan. Dan penyiksaan yang mengerikan ini hanya berlangsung 3 hari. Dalam 500 tahun berikutnya, akan ada penderitaan dan penyiksaan yang lebih besar. Di bawah penempaan seperti api penyucian inilah ia harus memahami hukum-hukum ilahiyah alam semesta, dan yang lebih penting lagi, memahami pikiran segala sesuatu, inti dari alam semesta yang agung, atau kehendak dari alam semesta yang agung. 10 tahun kemudian, Xiao Chen telah mencapai alam C di tingkat ke-9 dan sangat dekat dengan semi leluhur. Tidak sulit baginya untuk benar-benar melangkah ke alam yang kuat itu. Dalam keadaan normal, dia pasti bisa melakukannya, tetapi yang ingin dia perjuangkan adalah menjadi pria kuat dengan kekuatan tempur luar biasa di level ini. Jadilah petarung sejati. Pada tahun ke-13, setelah menyusun kembali tubuhnya yang hancur, Xiao Chen berlumuran darah, rambut panjangnya saling menempel, pembuluh darahnya menonjol dan pembuluh darahnya berdenyut hebat. Xiao Chen berteriak ke langit. Kekuatan ilahi di tubuhnya melonjak, bekerja hingga batasnya, mengamuk melalui semua meridiannya. Akhirnya, kekuatan ilahi itu bagaikan banjir yang menerobos bendungan. Mengalir deras ke setiap inci daging dan darah di tubuhnya. Terdengar suara, ledakan, yang keras di dalam tubuh Xiao Chen, seolah-olah guntur telah meledak di langit, dan kekuatan tak berujung melonjak di tubuhnya. Setiap meridian bagaikan sungai yang mengalir deras dengan kekuatan ilahi yang mengalir deras. Semua titik akupuntur bersinar terang bagaikan bintang di langit. Pada saat ini, 2 sinar cahaya yang mengerikan keluar dari mata Xiao Chen, dan salah satu kakinya akhirnya melangkah ke alam semi leluhur. Jadilah petarung hebat di bawah naungan dewa leluhur. Tetapi ini masih jauh dari cukup, ia harus menjadi lebih kuat dan menjadi setengah leluhur sejati. Dengan bantuan kekuatan suci dalam tubuhnya yang bagaikan lautan yang mengamuk, dia bergegas menuju alam semi leluhur sejati dalam satu gerakan. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Daging dan darahnya membengkak seperti seekor naga.
Rambutnya yang panjang dan berdarah terangkat ke langit, setiap helainya berdiri terbalik dan tetesan darah mengalir ke bawah. Aku ingin bertarung dengan kekuatan yang menggemparkan dan membunuh para dewa leluhur dari dunia lain. Bersamaan dengan raungan Xiao Chen, di luar kota Tiandi, di ujung kehampaan tak berujung, tiba-tiba petir besar yang tak terhitung jumlahnya menyambar ke arah ini. Meskipun kota Tiandi berada di atas dunia dan melayang di luar dunia fana, ketika Xiao Chen dipromosikan menjadi setengah leluhur, kota itu masih menarik guntur langit yang tak ada habisnya. Boom! Petir besar setebal gunung tak berujung menyambar kota Tiandi. Petir tidak berasal dari satu dunia. Anda harus melalui beberapa kali penjinakan guntur surgawi. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan hancur total menjadi abu. Suara besar di kota Tiandi mengeluarkan suara gemuruh, memungkinkan petir menyambar masuk, membombardir Xiao Chen di dalam sangkar tulang batu. Pada saat ini, Xiao Chen akhirnya menjadi setengah leluhur sejati. Cahaya di matanya menjadi lebih tajam, seperti dua pedang surgawi yang tiada taraf. Saat mereka membuka dan menutup, kedua cahaya ilahi itu menghancurkan kehampaan. Dia merasakan kekuatan yang sungguh dahsyat dan tak tertandingi. Boom! Suara gemuruh menggelegar menghantam, kilat setinggi ribuan kaki membanjiri kehampaan, dan kilat yang menyilaukan itu sepenuhnya menyelimuti kota Tiandi. Ini adalah guntur dan kilat yang dahsyat di dunia ini. Jika kamu mampu bertahan, kamu akan mempunyai masa depan yang cerah. Jika kau tidak bisa, kau akan menjadi abu dan debu. Ayo, Xiao Chen, berlumuran darah, berdiri di antara tulang-tulang batu dengan tangan terentang ke langit, membiarkan ribuan kaki petir menyambar tubuhnya tanpa berusaha menghalangi atau melawan. Ribuan kaki guntur dan kilat tidak dapat berbuat apa-apa padanya, dan semuanya diserap oleh tubuh tempurnya. Pada saat yang sama, jauh di dalam tubuhnya, kekuatan jiwa yang dahsyat meledak dan berubah menjadi kekuatan ilahi yang tak terbatas yang mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Suatu kekuatan dahsyat menyatu ke dalam daging dan darahnya. Di masa lalu, jiwa raja yang telah dimurnikan ke dalam tubuhnya akhirnya dicairkan seluruhnya olehnya dan berubah menjadi bagian dari kekuatan sucinya. Boom! Ribuan kaki petir menyambar lagi, masing-masing setebal gunung, dan guntur dari dunia lain menyambar. Xiao Chen masih tidak menghalanginya, membiarkan guntur ilahi yang tak berujung menembus tubuhnya dan menyerbu ke dalam daging dan darahnya. Jika orang lain melihat ini, mereka akan terkejut. Ini setara dengan kedua. Cukup menakjubkan bahwa binatang kecil seputih salju itu mencapai status semi-leluhur dalam tidurnya, dan sekarang Xiao Chen juga telah menunjukkan potensi yang mengerikan. Boom! Guntur dan kilat tak ada habisnya. Seluruh kota Tiandi tenggelam dalam petir. Guntur yang dahsyat dari segala penjuru dunia semuanya terjadi di sini. Selama proses ini, Xiao Chen diam seperti batu, berdiri tegak, membiarkan ribuan sambaran petir menembus tubuhnya, menguatkan tubuh tempurnya dengan kekuatan paling mendominasi. Gemuruh. Jiwa-jiwa setengah leluhur lainnya yang disempurnakan ke dalam tubuhnya juga hancur pada saat ini, berubah menjadi kekuatan suci yang paling murni, mengalir ke meridiannya dan bergabung menjadi satu dengan Xiao Chen. Meskipun dia baru saja memasuki alam semi-leluhur, dia cukup sendirian untuk menandingi kekuatan tempur beberapa semi-leluhur yang digabungkan. Boom! Miliaran petir menyambar pada saat yang sama, dan Xiao Chen sepenuhnya memasuki alam semi-leluhur. Jiwa raja dan jiwa setengah leluhur yang dimurnikan ke dalam tubuhnya semuanya dilebur menjadi satu olehnya. Dia telah menjadi setengah leluhur yang benar-benar menakutkan, yang kekuatan tempurnya sendiri cukup untuk menandingi beberapa setengah leluhur yang digabungkan. Semua petir diserap tanpa terbuang sedikit pun.
Ini adalah kilatan petir tak berujung dari seluruh alam yang digabungkan. Pada saat ini, Xiao Chen menjadi sangat kuat. Dia memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas ketika dia mengangkat tangan dan kakinya. Dia mengalami transformasi yang menakjubkan. Raungan, sebuah suara gemuruh terdengar hingga ke angkasa, dan kota Tiandi pun berguncang. Di ujung kehampaan tak berujung, cahaya bintang yang tak berujung semuanya bergegas ke sini. Langit dipenuhi bintang-bintang yang bersinar, dan kekuatan bintang dari semua alam berkumpul menjadi sungai-sungai besar, mengalir deras dengan liar, membentuk air terjun surgawi yang mempesona, mengalir deras menuju kota Tiandi yang sementara dibuka. Miliaran cahaya bintang melembutkan tubuh bela diri, dan kekuatan puluhan juta bintang melembutkan tubuh prajurit. Kekuatan Xiao Chen disublimasikan lagi. Puaskan tubuh bela dirimu. Pada saat ini, Xiao Chen tengah melatih keterampilan mendalamnya dengan panik. Selain 365 titik akupuntur utama yang bersinar terang, terdapat pula titik akupuntur ilahi yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar cemerlang, berpadu dengan air terjun ilahi yang datang. 365 Dewa Agung muncul, meraung ke langit secara serempak, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan bintang yang tak terbatas. Pada saat ini, Xiao Chen seharusnya telah menyempurnakan senjata ajaibnya sendiri, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya melembutkan tubuh petarungnya. Dia semakin merasa bahwa tubuh fisik adalah senjata terkuat. Dan dia tidak perlu mengorbankan dan memurnikan senjata dewa leluhur seperti pedang perang. Ini adalah aset terbesarnya dan dukungan masa depannya. Aku akan membunuh para dewa leluhur tertinggi dari dunia lain. Cepat atau lambat, aku akan mencapai alam itu. Ketika cahaya bintang yang tak berujung menghilang, 365 Dewa Agung menghilang sepenuhnya. Boom! Pada saat yang sama, tubuh tempur Xiao Chen hancur lagi, berubah menjadi potongan-potongan dalam cahaya darah yang menyilaukan, dan dia memulai pelatihan seperti api penyucian lagi. 30 tahun kemudian, Xiao Chen menyadari hukum dunia saat dirobek-robek, dan mendominasi keinginan alam semesta. Biarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas mengalir keluar dari tubuh. 30 tahun latihan keras memberinya transformasi yang mencengangkan. Pada hari itu, tepat pada saat tubuhnya hancur, 30 pedang terangkat ke langit disertai darah. Pedang berdarah itu berwarna merah darah, dengan cahaya terang di dalam, melesat keluar. Darah dan pedang bersatu, langit dan bumi berguncang, kota kaisar berguncang, dan langit berbintang di seluruh wilayah berguncang. 30 pedang, dipadukan dengan darah, bersinar terang, dan akhirnya memperlihatkan ketajamannya yang tak tertandingi untuk pertama kalinya. Pedang berdenting, bilah bergetar dan menunjuk ke langit. 30 pedang bersatu, dan muncullah diagram formasi pertempuran yang rusak. Tubuh Xiao Chen yang direkonster. Fuksi perlahan bangkit dan berdiri di tengah diagram formasi pertempuran yang rusak, menjadi keseluruhan yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan pola-pola muncul di permukaan tubuhnya. Formasi pertempuran yang rusak akibat 30 pedang itu tampaknya menyatu dengan Xiao Chen, menyatu secara alami. Saat Xiao Chen memikirkannya, 30 pedang berlumuran darah menghancurkan kehampaan dan berubah menjadi 30 aura ilahi yang bertahan di sekelilingnya. Pada saat ini, Xiao Chen mendapat pencerahan. Dia berdiri dengan tenang di tengah formasi yang rusak dan memulai proses pencerahan selama 1 abad. Di dunia fana ini, kecantikan itu cepat berlalu, namun di kota Kaisar Surgawi, kecantikan akan menua dan berubah menjadi debu. 100 tahun diam, seperti pohon mati, akhirnya terungkaplah diagram formasi pedang pertempuran. Pohon yang mati beregenerasi dengan vitalitas yang tak terbatas.
Xiao Chen terbangun, tetapi segera terdiam seperti fosil. Ia mulai menyempurnakan dunia 8 fase, asal-muasal 8 suara, dan bahkan melembutkan tubuh bela dirinya. 500 tahun berlalu dalam sekejap, dan Xiao Chen berjalan keluar dari sangkar tulang batu, sambil memegang setengah tengkorak batu. Kota Tiandi menerobos langit dan segera kembali ke dunia keabadian. Boom! Bumi berguncang. Perisai langit abadi, pedang iblis, dan menara raksasa setinggi 33 lantai menghancurkan langit berbintang yang tak berujung, tiba-tiba muncul, dan menekan ke arah kota Kaisar Surgawi. Rambut panjang Xiao Chen berkibar saat ia berjalan ke pusat kota Li Tiandi. Dia mengenakan baju perang dewa besi hitam dan memegang pohon suci berwarna-warni. 2 pelangi ilahi melesat keluar dari matanya. Diagram formasi yang rusak perlahan muncul, memancarkan napas surga kuno.